kembali lagi bersama aku Devi. Di video kali ini, aku akan tunjukkan TBR aku di tahun 2023. Mari kita menyaksikan, go! Nah, buku yang ingin ku review yang pertama ada Tara Kim Ji-young, karyanya Che Nam-ju. Nah, bagi kalian mesti udah gak asing lagi kan dengan Kim Ji-young. Ini sudah di film. Nah, untuk filmnya sudah ada di Netflix, silahkan langsung disaksikan. Nah, untuk sinopsis singkat mengenai Kim Ji-young, yaitu Kim Ji-young adalah anak perempuan yang terlahir di dalam keluarga yang mengharapkan anak laki-laki, yang menjadi bulan-bulanan para guru pria di sekolah dan yang disalahkan ayahnya ketika ia diganggu anak laki-laki dan berjalan pulang dari sekolah di malam hari. Kim Ji-young adalah mahasiswi yang tidak pernah direkomendasikan untuk pekerjaan magang di perusahaan ternama, karyawan teladan yang tidak pernah mendapatkan promosi, dan istri yang melepaskan karir serta kebebasannya demi mengasuh anak. Nah, Kim Ji-young ini mulai bertingkah aneh dan selain bertingkah aneh, Kim Ji-young juga mengalami depresi. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Kim Ji-young? Kita akan mereviewnya di video selanjutnya ya. Buku kedua yaitu Tara, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, karya Baek Se-hee. Ini adalah bentuk esai dari Korea Selatan yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Ini bercerita mengenai Baek Se-hee yang mengalami depresi, destimia. Apa itu destimia? Kita akan review bukunya, jadi tonton video selanjutnya ya. Buku yang ketiga yaitu Kamu Tidak Salah, karya Jong Hye-shin, terinspirasi oleh Lee Myung-soo, pertolongan pertama pada kesehatan jiwa. Nah, buku ini adalah salah satu buku non-fiksi. Aku akan bacakan sinopsis singkat mengenai buku ini. Kita akrab dengan CPR dan kotak P3K untuk menolong korban dengan fisik luka. Namun bagaimana dengan luka batin atau masalah mental? Buku keempat adalah buku Shiny, karya Jessica Jung. Ini adalah salah satu member SNSD atau Girls' Generation. Buku ini berisi tentang sisi gelap dari dunia per-K-popan di Korea Selatan. Nah, semenjak launching buku ini sudah mengalami kontroversi ya mengenai Jessica Jung yang keluar dari grup SNSD atau Girls' Generation. Nah, untuk Shiny sudah ada lanjutannya ya, yaitunya Project dengan ditulis oleh penulis yang sama, Jessica Jung. Buku kelima ada Ketika Chat Room Menjadi Ruang Seksploitasi, aksi berani dua perempuan mengungkapkan kejahatan mengerikan dunia maya, karya Tim Flame. Ini sudah ada film dokumenternya. Nah, untuk film Netflix-nya berjudul Cyber Hell. Silahkan nonton filmnya dulu, baru ke bukunya, karena itu akan sangat membantu kamu dalam memahami konteksnya. Aku sudah baca, tapi belum selesai. Nah, aku akan bacakan sinopsis singkatnya ya. Halo, kami Tim Flame, dua wanita yang marah dan mencari tahu kebenaran kasus NT Harum. Persiapan lomba jurnalisme membawa kami menemukan artikel dan tautan yang mengarahkan kami ke sebuah chat room. Dalam ruangan tersebut, video eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan perempuan tanpa pandang usia dan suku bangsa disebarkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama kasus NT Harum. Buku ini berisi catatan investigasi yang mengungkap kasus NT Harum serta jurnal perjuangan kami untuk menyambung suara para korban pasca insiden. Kasus ngeri yang memperbudak lebih dari 100 korban ini mungkin akan membuat Anda tersiksa ketika membacanya. Namun kami harap buku ini bisa menyadarkan bahwa siapa saja bisa menjadi korban eksploitasi seksual dan supaya kita selalu waspada karena pelaku kejahatan itu bisa jadi siapa saja. Salam Tim Flame. Nah, di bukunya ini ada keterangan buku non-fiksi untuk usia di atas 21 tahun. Buku ke-6 ada So I Married the Anti-Fans, karya Kim Eun-jong. Buku ini sudah ada adaptasi filmnya, dibintangi oleh Chanyeol, dan juga ada versi drama Koreanya. Silahkan baca bukunya ataupun nonton film atau drama. Buku ke-7 ada I Will Go to You When the Weather is Fine, karena Lee Do-woo. Buku ini sudah ada versi drama Koreanya. Nah, bagi kamu yang ingin nonton drama Koreanya atau bukunya dulu silahkan, tapi ada perbedaan signifikan antara keduanya.
Di sini aku nggak akan spoiler tentang isi bukunya, tapi ada perbedaan signifikan antara keduanya di film maupun di bukunya. Aku nonton dramanya dulu, baru baca bukunya, dan menurut aku lebih greget ketika kita baca bukunya. Kenapa? Karena di sini lebih dijelaskan alasan mengapa Ansop begitu murung, dan dijelaskan lebih rinci mengenai mengapa hewan begitu putus asa dan merasa dikhianati oleh orang terpercayanya, yaitu sisi gelap dari si bibinya. Buku selanjutnya yaitu Please Look After Mom karya Kyung Sok Shin. Ini sudah ada filmnya. Ini bercerita mengenai sepasang suami istri yang berangkat ke kota untuk mengunjungi anak-anak mereka yang telah dewasa. Sang suami bergegas naik ke gerbong kereta bawah tanah dan mengira istrinya mengikuti di belakangnya. Setelah melewati beberapa stasiun, barulah dia menyadari bahwa istrinya tidak ada. Istrinya tertinggal di stasiun Seoul. Perempuan yang hilang itu tak kunjung ditemukan, dan keluarga yang kehilangan ibu istri ipar itu mesti mengatasi trauma akibat kejadian tersebut. Satu persatu mereka teringat hal-hal di masa lampau yang kini membuat mereka tersadar bahwa betapa pentingnya peran sang ibu bagi mereka, dan betapa sedikitnya mereka mengenal sosok sang ibu selama ini. Perasaan-perasaannya, harapan-harapannya, dan mimpi-mimpinya. Buku selanjutnya adalah Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah oleh Gul Baiwu. Aku akan bacakan sinopsis singkatnya. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kau juga sering merasa belum melakukan yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Semoga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Buku selanjutnya ada Dolakot, Toko Penjual Mimpi karya Imi Ye. Aku akan bacakan sinopsis singkatnya. Ada sebuah desa yang hanya bisa kamu kunjungi dalam tidurmu. Tempat paling populer di desa ini adalah Dolakot, Toko Penjual Mimpi, yang mengumpulkan dan menjual segala macam mimpi. Toko ini selalu ramai oleh pelanggan manusia dan hewan yang ingin tidur panjang atau tidur siang. Setiap lantainya dilengkapi dengan mimpi-mimpi dari berbagai macam genre istimewa, termasuk mimpi tentang masa kecil, perjalanan menyenangkan, melahap makanan lezat, hingga mimpi buruk dan mimpi misterius. Di toko ini ada Dolakot, si pemilik toko, Penny, karyawan baru yang ceroboh dan penuh rasa ingin tahu, Aganev Koko, produser mimpi legendaris, dan Vigo Mair, manajer lantai 2. Penny ditugaskan untuk bekerja di lantai 1 dengan karyawan veteran Bibi Waiter. Namun pada hari pertama dia bekerja, mimpi yang paling mahal dicuri. Kisah menawan ini akan meninggalkan gaung yang lama, tidak hanya menyenangkan bagi pembaca remaja, tapi juga memberikan kehangatan dan penghiburan bagi pembaca dewasa yang lelah dengan kenyataan hidup. Novel yang diterbitkan oleh penerbit Baca. Buku selanjutnya ada On Children karya Wu Xiaolei. Akan bacakan sinopsis singkatnya. Apakah cinta orang tua kepada anak itu bersyarat? Adakah satu pola asuh yang sempurna untuk semua anak? Apa sebenarnya arti pendidikan? Menjadi guru les memberikan kesempatan kepada Wu Xiaolei untuk memperhatikan keluarga murid-muridnya. Bagaimana orang tua mengasuh, mendidik, dan mencintai anak-anak mereka. Melalui pengamatan-pengamatannya, banyak pandangan-pandangan mengenai bagaimana hubungan orang tua dengan anak mereka dan bagaimana mereka memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Semua itu dia bagikan ke dalam 9 cerita pendek di dalam buku ini, kisah-kisah yang mungkin bisa memberi perspektif baru. Terakhir ada Mr. Sunshine 1 dan Mr. Sunshine 2. Nah, selain novel, ada juga versi drama Koreanya. Penulis naskah dramanya Kim Eun-sok, diadaptasi novel oleh histori kultur Kim Soo-hyun. Nah, aku akan bacakan sinopsis singkatnya. Yoo Jin Choi terlahir sebagai budak dan melarikan diri ke Amerika. Ia kembali ke Joseon, tujuannya hanya untuk satu, membalaskan dendamnya. Aisin, perempuan tangguh yang terlahir sebagai cucu dari seorang bangsawan, kecintaannya pada Joseon membuatnya belajar menembak demi bertempur melawan penjajah asing. Dongmei, kekerasan yang dialaminya membuat Dongmei tumbuh menjadi penjagal. Geng Musin, Haesong,
cucu bangsawan yang justru merasa tak berdaya akibat ulah kakek dan ayahnya. Ia selalu mendapat cacian juga makian. Hinakudo sebagai pemilik hotel Glory yang punya kekuasaan, ia mengamati konflik politik dan percintaannya yang ada di hadapannya. 5 orang dengan maksud dan tujuan masing-masing saling terpaut oleh takdir. Akankah semua berjalan mulus sesuai rencana? Antara cinta dan negara, mana yang harus dikorbankan? Selanjutnya untuk sinopsis yang kedua. Konflik di tanah Joseon semakin pelik. Joseon semakin tersudut oleh pihak asing. Mau tidak mau, pasukan kebenaran harus bangkit melawan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Wan Ik. Ia menargetkan Sahong sebagai sasaran untuk menghancurkan pasukan kebenaran. Akibatnya, Sang Hong harus mengorbankan dirinya. Aisin pun murka. Eugene, Dongmei, dan Hye-sung yang mulai mengerti situasinya mencoba melindungi Aisin. Namun, ia sudah menetapkan pilihannya. Ia memilih untuk mengangkat senjata dan menjadi tak bernama. Ketiga laki-laki itu melindungi dan membantu Aisin dengan cara mereka masing-masing. Mereka paham situasinya, mereka paham konsekuensinya, bagaimana akhirnya nasib ketiga orang lelaki itu. Adakah pertalian takdir di antara mereka yang menyatu dengan Aisin? Oke guys, kita akan lanjutkan ke part 2, jadi saksikan di video selanjutnya. Bye-bye!